Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira ila yaumiddin ba'd. Kita masih di dalam pembahasan kana wa akhwatuha. Betul enggak? Ya, kemarin kana wa akhwatuha ini dia fi'il gitu ya. Dia apa? Fi'il. Berarti dia mengambil hukum-hukum sebagaimana fi'il pada umumnya. Nah. Tapi kalau kana sebagaimana yang kita katakan kemarin itu beda dengan fi'il yang lainnya. Dia tuh khusus masuknya kepada mubtada dan khabar. Nah, dia khusus masuk kepada mubtada dan khabar. Kalau fi'il yang lainnya itu bebas saja masuknya kemana aja, gitu ya. Nah, tapi juga jangan lupa kana itu terbagi dua. Ada yang naqisah, ada yang tamah. Kana yang masuk pembahasan kita sekarang, yang dia masuknya ke mubtada dan khabar itu adalah kana yang naqisah. Adapun tamah dia enggak masuk karena dia butuhnya fa'il sebagaimana fi'il lazim gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau kana tamah dia seperti fi'il lazim jalasa, dhahaba dan semisalnya yang cuma butuh fa'il, paham ya? Tapi kalau kana naqisah dia seperti fi'il muta'addi yang butuh fa'il dan maf'ul bih ya. Hanya saja penamaannya beda. Kalau kana namanya nanti isim kana yang marfu'nya sebagai isim kana, yang masuknya sebagai khobar kana. Paham ya? Nah, dan marfu' masuknya itu asalnya adalah mubtada khobar. Makanya kita sebelum masuk kana wa akhwatuha, kita itu harus paham betul dengan mubtada dan khobar. Paham? Kana itu fi'il. Itu apa? Isim kana. Hah? Itu apa definisinya kana? Berarti dia ada bentuk mudhari. Ada kan kemarin udah ada contohin. Kana yakunu Amal berarti kun ada. Innama tasrif. Iya. Kain. Tapi nanti akhwatnya kana itu ada yang dia walaupun fi'il tapi dia enggak punya tasrifan ada. Ya. Walaupun dia fi'il tapi dia tidak, sebagiannya tidak memiliki tasrifan sebagaimana tasrif fi'il yang lainnya. Inilah yang membuat membeda juga sama yang lainnya. Kalau fi'il yang lainnya butuh apa? Isim. Ya. Fi'il yang lainnya maksudnya dia butuh tasrif, di tasrif. Adapun fi'il kana dan saudari-saudarinya itu ada yang ditasrif, ada yang tidak ditasrif. Nanti akan dipelajari di mutamimah. Baik. Intinya dia fi'il mengambil hukum-hukum fi'il pada umumnya. Paham ya? Tapi bedanya ini apa namanya? Yang marfu dan masuknya namanya marfu isim, masuk namanya khabar. Yang dia asalnya adalah mubtada dan khabar. Berarti antum harus paham mubtada khabar itu kan khabar ada banyak ya. Kita gambarkan di sini. Zaidun qaimun. Khabarnya apa ini? Khabarnya ya qaimun. Dia jenisnya apa? Mufrad. Yang ghairu mufrad. Coba contohnya ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada berapa? 2. Ada yang iya, ada yang jumlah ada berapa? Ya, ada fi'liyah, ada ismiyah. Sekarang khabar jumlah ismiyah. Kita katakan di sini Zaidun, jumlah fi'liyah dulu ya. Zaidun sebentar. Kurang jauh nih ya, nggak muat penulisnya.
Di sini khabarnya berbentuk yang ghairu mufrad ya, ghairul mufrad. Dia ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah ada berapa? Ada ismiyah sama fi'liyah. Sekarang kita contoh jumlah ismiyah. Zaidun abuhu apa? Qaimun. Ini antum harus fokus ya. Kalau jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu, atau Zaidun yaqumu ya, enggak apa-apa. Yaqumu abuhu. Sekarang syibul jumlah. Ada dia? Ya, zaraf. Ada jar majrur. Zaraf contohnya ini kita garisin dulu aja. Nah, zaraf contohnya apa? Zaidun amama tullab. Zaid di depan tullab. Yang dia jar majrur, Zaidun fil bait. Ya, Zaidun fil bait. Kemudian yang mufrad, khabar yang mufrad. Zaidun qaimun. Ini berarti mubtada khabar semua, paham ya? Berarti kana bisa masuk ke sini enggak? Bisa. Ini di sini semua contohnya rata-rata apa? Rata-rata contohnya khabar mufrad. Bukan khabar ghairu. Antum lihat di papan tulis dulu. Nanti baru dikasih latihannya. Ya, tapi latihannya khabar ghairu mufrad. Kan bingung nanti orang, ya. Jadi Anda jelaskan dulu di sini. Berarti kalau di sini ada kana, gimana harokatnya? Ahsan. Kana Zaidun qaiman. Ininya jadi ini isim kana, ini khabar kana. Paham ya? Kayak gitu mainnya. Tapi kalau ini jumlah ismiyah kemasukan kana. Kana berarti gimana? Sekarang khabar kana marfu apa mansub apa majrur? Mansub. Berarti gimana? Kana Zaidun. Ini Zaidun sebagai apa? Isimnya ya, paham? Ini isim kana, marfu, tuh Zaidun. Khabarnya, khabar kana apa? Mansub kan? Berarti gimana coba? Abahu qaiman. Ini madzhab pertama. Madzhab pertama abahu qaiman. Oke. Coba tuh. Abahu qaiman. Ini madzhab kedua. Aduh, ini baru dua imam. Aduh. Enggak ada kayak gitu. Tebak. Abihi. Apa Zaidun? Apa ya? Sama. Hah? Abu Qaimun. Oke, ini mazhabnya Abu Ahmad Sibawai. Abu Qaimun. Sid. Ayo. Enggak apa-apa sama, tapi antum usah sendiri. Gimana? Zaidun. Kana Zaidan.
Qaimin. Iman. Abudu iman. Oh, itu sama kayak Ruli apa? Isra. Ini berarti ada dua orang nih di sini bermadzhab. Ini satu orang ya. Yang mana yang benar? Sebelum antum memahaminya, sekarang gini, anak tanya. Antum lihat di papan tulis saja, fokus. Anak tanya sini sekarang sama antum. Jumlah Abuhu Qaimun dia sebagai jumlah apa? Ismiyah kan? Ini khobar jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah itu asalnya apa? Ini mubtada ini. Kalau antum mansubkan Abuhu bukan jadi mubtada nanti. Antum mansubkan Qaim bukan jadi khobar. Mubtada khobar kan harus mansub. Paham enggak? Harus mansub dia. Tidak boleh dia berubah-ubah. Ini jumlah udah menyendiri, ya. Jumlah udah menyendiri. Berarti yang benar mana? Yang benar mazhabnya James. Ya. Jadi kana Zaidun, kenapa sih nggak berubah, ikhwan? Karena itu dia merubahnya kepada yang mufrad aja. Paham? Adapun ke jumlah kayak gini nih, ini udah paten jumlahnya mubtada khobar, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Paham ya? Nanti gimana caranya berarti? Caranya kayak gini. Sebagaimana ana udah sering bilang ke antum. Jadi nanti kita rinci dulu. Ini mubtadaun marfu'un wa alamat rafihi al-waw, gitu kan? Dia batanya dhammah, li'annahu al-asmaul khamsah, gitu kan? Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Ini hu ini dhamir muttasil mabni ala dham. Fi mahalli rafa' mudhaf ilaih, dia mudhaf ilaih, ya enggak? Qaimun dia sebagai apa? Khabar mubtada marfu'. Nanti bagaimana terusnya, dari sisi mana dia sebagai khabar kananya? Berarti al jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabaru kana. Jadi nanti i'rabnya gini. Al jumlah al ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar kana. Jadi dia yang rafa itu cuma mahalnya, cuma tempatnya. Sebagaimana isim yang mabni, antum katakan gini, hada Zaidun. Ini Zaid kan nggak bisa kita katakan isim marfu, karena dia nggak bisa dimarfu, dia mabni, cuma satu keadaan gitu doang. Paham? Paham nggak Zaki? Tapi kita katakan hada ismul isyarah mabni, gitu kan? Ala sukun, di atas sukun, fi mahalli raf'in, pada mahal itu tempat, posisi ya, pada posisi rafa'. Ini posisinya rafa' dia. Kenapa dia posisinya rafa'? Karena ini mubtada, ya, dia posisi mubtada di situ. Paham ya? Di awal itu posisinya posisi mubtada. Jadi kapan isim mabni di awal, maka dia walaupun harokatnya enggak berubah, tetap dia mahalnya berubah. Paham ya? Kalau dia jadi maf'ul bih, ya udah, ra'aitu hadza, tetap hadza, ya, ra'aitu hadza tetap. Tapi hadza ini nanti kita i'rabnya isim isyarah mabni fi mahalli nasbin maf'ul bih. Dia posisinya, wadahnya dia nih, dia lagi nasab sebagai maf'ul bih. Paham ya? Jadi tetap enggak berubah-berubah mabni itu, tapi cuma tempat-tempatnya doang yang berubah. Nah, kalau yang mu'rab baru, dia selain berubah ke posisinya ini, dia juga lafadznya berubah. Paham ya? Jadi berarti gini, nanti di jumlah itu, ikhwan, di dalam jumlah bahasa Arab itu ada yang dia namanya taghyirul lafadz wa al-mahal, berubahnya lafadz dan kedudukan dia. Ini khusus pada isim, ya, asma wal af'al
mu'rabah. Ini pada isim dan fi'il yang mu'rab. Nanti dia lafadznya marfu, masuk, majrur, majzum sesuai bagaimana bentuknya dia nanti. Kedudukannya juga nanti berubah-ubah. Paham ya? Contohnya misalkan lafadz isim yang marfu, ya udah Zaidun marfu. Qaimun. Di sini apa mahalnya? Mubtada. Ya. Ini lafadz dan mahalnya berubah. Ntar ada lagi di sana ra'aitu Zaidan. Ya, lafadznya dia berubah, mahalnya juga berubah. Paham ya? Ada kata yang dia cuma apa sekedar taghyirul mahal, berubahnya mahal la lafadz, tapi lafadznya enggak tetap. Ini pada apa? Ya, asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni dan khabar yang dia apa? Berbentuk ghairu mufrad, ya. Khabar ghairu mufrad. Paham? Jadi khabar ghairu mufrad ini kayak isim mabni lah. Dia tetap gitu-gitu aja. Paham ya? Tetap dia gitu-gitu aja, cuma mahalnya doang yang berubah. Mafhum? Jadi kalau itu adanya mahal di nasab. Iya. Kedudukannya doang dia nasab. Kenapa? Karena dia lagi di tempat maf'ul bih. Lafadznya tetap hadza, mubtada, hadza juga. Ya, jar majrur, marartu bi hadza bukan hadzi. Lafadznya enggak berubah-ubah, tapi kedudukannya dia sesuai bagaimana dia di kalimat. Paham ya? Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam belajar bahasa Arab. Ada namanya lafadz, ada namanya mahal, kedudukan. Karena kedudukan itulah yang membuat kata berubah. Ya, kata itu apa? Berubah. Baik berubahnya dari sisi lafadz atau dari sisi apa? Mahal itu. Paham ya? Nah, ini makanya anak katakan kana Zaidun abuhu qaimun. Ini Abu Qaimun dia jumlah ismiyah, udah jadi khobar, udah baku, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Berarti nggak cuma gini doang jadi. Nah, kalau berarti gimana kalau ini jumlah fi'liyah? Kana Zaidun gimana coba? Lanjut gimana? Kana Zaidun? Hah? Ini coba gimana bacanya? Ya udah, ya gitu aja. Karena Zaidan qama, ya jelas banget. Kalau ini yakumu atau yakuma kan masuk khabar kana. Hah? Isra yakumu. Iya, sama aja yakumu. Karena dia udah paten ini, udah paten ya. Nggak bisa dirubah-rubah dia. Dia cuma apa namanya? Jumlahnya mampir di tempat khobar kana aja. Jadi dia jumlahnya nih di wadah yang mansub. Paham ya? Nah, dan dia juga yakumu, dia fi'il mudhari yang mu'rab. Dia mansubnya bukan dengan kana, dengan adat nasibah yang kita udah hafal, an, lan, idan, kai. Jadi nggak ada ceritanya masuk dengan kana. Paham? Paham ya? Karena syibul jumlah. Kana Zaidun berarti gimana? Kana Zaidun amama at-tullabi, tetap sama aja ya. Kana Zaidun fil baiti. Mafhum? Paham enggak? Mafhum ya? Ya, dia cuma beramal kepada yang mufrad, khabar mufrad. Adapun selain mufrad dia tetap kayak gini aja udah. Sebagaimana apa? Khabar. Ya, khabar juga dia memarfukan yang setelahnya yang apa namanya sebagaimana khabar yang marfu ya kelihatan marfu ya cuma khabar mufrad, selainnya enggak kelihatan kan. Jumlah doang dia.
Udah jadi ah? Mana? Iya. Yang dirubah maksudnya? Hah? Iya. Iya. Intinya khobar kana ini dia yang kana ini kan merafa isim menasab khobar gitu kan ya. Tapi khobarnya berbentuk khobar mufrad bukan ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad ini na'am kalau dia mau dimasukkan dengan kana ya khobar mufrad kalau mau dimasukkan dengan kana berarti kan dia bentuknya isim yang 9. Salah satu dari isim yang 9 aja. Paham ya? Paham? Walaupun khobar itu na'am, khobar mufrad itu terbagi dua. Ada yang isim mabni, ada isim mu'rab nih. Ada bagi lagi di sini ya. Pusing-pusing antum. Nih, khobar nih. Ada yang mu'rabah, ada yang mabniyah. Yang mu'rabah ada berapa? 9. Mabni ada 5. Ini semua bisa jadi khobar mufrad ya. Tapi kalau yang mu'rabah contohnya Zaidun qaimun, misalkan ini qaimun tuh. Ya, isi mufrad ya. Atau Zaidani ya. Qaimani ini khobar mufrad semuanya khobar mufrad ya. Nah, ini juga bisa jadi khobar mufrad. Zaidun misalkan apa? Atau contohnya misalkan pakai hadza ya. Jaa hadza gitu kan. Datang ini kan hadza kan harusnya marfu kan? Paham? Tapi dia bukan khobar ya, tapi jadi fa'il. Karena masalahnya dia kalau jadi khobar gimana ya mufradnya? Misalkan sekedar contohnya qalamu man hadza. Ini bisa nih. Ini contoh aja ya, contoh ya. Ini tetap dia kayak gini. Paham ya? Dia khobar mufrad. Kalau dari isim mabni berbentuk mufrad. Cuma masalahnya kan tetap aja dia kayak gitu-gitu juga, nggak bisa berubah, nggak hadzu. Kalau jadi mubtada juga mubtada kan marfu kan. Nggak bisa kita katakan hadzu, huwa nggak bisa kita katakan hu, gitu kan? Paham ya? Nah, berarti kalau dia khobar mufrad ini menjadi khobar kana, yang jelas berarti apa? Kana itu cuma merubah yang mufrad, yang mu'rabah, yang mabniyah ini enggak dirubah sama dia. Paham? Paham Pak? Lanjut ke kitab ya. Tamrin. Adkhil kana fil jumal atiyah. Masukkan kana pada jumlah berikut ini. Yuk, dari antum Zaki. Kana waladan. Ahsan. Naam, dia jumlah fi'liyah itu ghairu mufradnya. Sekarang kaidahnya tadi karena itu merubah khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad. Berarti gimana? Karena waladani yakudan. Iya, selesai perkara. Enggak berubah. Kanal waladani yarqudani. Kenapa? Karena khobar kananya atau khobar ismiyahnya dulu lah ya kita pahami. Waladani mubtada, yarqudani khobar, ya enggak?
Tapi khabarnya dia ghairu mufrad, jumlah fi'liyah. Yang mana nanti na'am dia cuma mahalnya doang, yarqudani fi'lan mudhari' bersama fa'il, ntar jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar, mahalli rafa' khabar. Udah paten dia. Ketika kemasukan ke anak udah nggak bisa diganggu gugat ya. Kana waladani yarqudani. Jadi khabar kananya yarqudani dan dia tidak nasakh. Karena apa? Kenapa? Karena khabarnya bukan khabar mufrad tapi ghairu mufrad. Paham ya? Dan juga fi'il itu nasabnya bukan dengan kana tapi dengan an, lan, idan, kai, lamul juhud hatta. Lanjut, Rashid. Kana fil baiti ustadi. Ha? Kana fil baiti ustadi. Kana fil baiti ustadi. mana khabar kananya? Ya? Fi baiti ustadi. Taib, ahsan. Betul enggak? Hah? Yang mana khabarnya? Fi baiti. Iya. Asalnya gini, kawan. Asalnya gini. Ustadun fi baiti. Ya, bagus itu betul. Ustadun fi baiti. Sekarang khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Berarti kanahnya merubah khabarnya enggak? Enggak. Cuma merubah khabar mufrad doang. Berarti nanti kana ustadun fi baiti, tetap kayak gitu, ya. Ustadun sebagai khabar sebagai isim kana, fi baiti khabar kana. Jadi kita katakan kana fi baiti ustadun. Naam, sahih. Lanjut. Salah. Dewa. Ahsan. Fadhal. Di halaman setelahnya. Ya. Di nomor 6 halaman setelahnya. Iya, di halaman setelahnya nomor 6. Kaidah gampang. Kita lihat khabar mubtadanya mufrad atau ghairu mufrad. Kalau mufrad kan dia bukan jumlah, bukan sibuk jumlah gitu kan ya. Ini kaidahnya disimpulkan lagi. Nah, berarti kalau khabar mufrad itu dia adalah khabar yang isim yang 9 atau isim yang 5 yang mabni. Tapi masalahnya kan kalau isim mabni enggak berubah juga. Jadi kita tinggalkan aja udah. Nah, yang berubah cuma isim yang 9 yang mu'rab. Nah, antum lihat tadi situ. Kayak gitu kaidahnya. Jaki diam. Ayo, gampang. Kalau udah tahu kaidahnya, fadal. Salah. Ulang dulu. Ulang. Kananya. Salah. Bukan kanal. Ya? Salah. Tidak ada di situ. Ini perhatikan dulu di situ. Karena al-bintani. Salah. Karena al-bintani. Antum pelan-pelan. Coba. Antum lihat di situ. Antum kenal akhwat nggak? Ya. Kalau akhwat dia pakai muannas mudzakkar. Berarti gimana? Cepat kalau akhwat. Karena al-bintani. Salah juga. Kana bukan kana. Ya ginilah jadinya. Kanatil bintan. Oh, iya.
Oh ya, mampus. Kok mangkus? Karena bintani. Kok kana lagi? Tanda-tanda ini fiilnya. Kalau fa'ilnya isimnya muannas, fiilnya muannas enggak? Iya, berarti gimana? Kalau kana tuh buat laki-laki, bukan buat perempuan. Itu udah ada tulis. Itu kalau Ini udah ada tulis tuh. kita tadi Cepat, ulang. kanat kanat al-bintani. Bukan gitu cara bacanya. Kanatil bintani. Kanatil bintani tajrisaini. Salah. Dari sini tadi. Salah. Oh iya ya. Itu anu pahami dulu, khobarnya mufrad atau ghairu mufrad. Ya udah. Berarti gimana? Kanat bintani tajrisaini. Ya udah. Jadi yang anu khobarnya tetap berubah, bisa berubah ya. Enggak berubah selamanya kalau khobar ghairu mufrad. Kan enggak berubah tajlisani. Itu yang bikin ada ngobrol gitu. Jadi khobarnya tetap dalam keadaan kayak gitu kalau ghairu mufrad. Cuma merubah khobar mufrad itu pun khobar mufradnya yang mu'rab 9. Yang 5 yang mabni kita tinggalkan. Nah, ini masalahnya tadi itu antum bukan khobar mubtada'nya. Bukan khobar, bukan mubtada, tapi kanatnya. Antum terlalu buru-buru kanat. Pelan-pelan. Antum, Rashid. Masa kana anak? Kan dia namanya isim kana itu bisa dua. Ada zohir, ada domir. Zohir itu yang 9 atau yang 5 gitu ya. Ingat, khobar itu sebagaimana ada zohir, ada domir. Khobar yang zohir itu terbagi dua. Ada isim mu'rab yang 9 sama isim mabni yang 5. Ingat gak? Ya. Nah, juga ada khobar, ada isim berbentuk mubtada berbentuk domir. Domir ya huwa, huma, hum gitu kan. Ini juga kana ada domir, ada zohir. Domir di dalamnya. Kanati Enggak. Saya. Gimana kalau saya? Kana, kanu. Irabnya di situ. Nah, belum. kanta. Kunta. Oh iya. Kuntu. Untuk maridoni. Loh, kok maridoni kan ini mufrad. Iya, kuntu maridon ahsan. Jadi anak ini kan mubtada, gitu kan? Kemasukan kana berarti anaknya ini dia berganti kepada isim kana. Isim kana yang domir tinggal ditasrif aja di wazannya karena dia fi'il, paham ya? Ana ingatkan lagi ke antum, kana ini fi'il, saudara-saudaranya juga fi'il, berarti dia mengambil sebagaimana hukum fi'il yang pada bab fa'il kemarin kita udah jelaskan gitu kan. Adapun isim sama khobar kananya mengambil persis bab mubtada khobar, jadi disatukan di sini. Ya. Paham? Lanjut. Isim kananya kuntu tu. Iya. Sebagaimana fa'il, darabtu Zaidan, mana fa'ilnya? Tu. Ya. Posisinya bukan fa'ilnya. Dunya. Hah? Dunya itu bukan fa'ilnya. Apa? Kan kalau karena maksudnya sama mubtada khobar. Ah. Kalau dunya fi'il. Tapi dunya itu sebagai fa'ilnya. Berarti gimana? Kalau di fi'il
sebagai fa'il, tapi kalau di kana sebagai isim. Kuntu itu sebagai isim. Bukan. Bukan fa'il ya, tapi isim. Sebagaimana ketika dia menjadi zahir kana Zaidun sebagai isim kana, dhamir juga sama. Kuntu itu isim kana, walaupun ya kayak fa'il gitu kan. Sekali lagi itu beda. Ya, perbedaannya udah kita jelaskan tadi. Paham? Jabon. Baik. Kuntu maridan. Lanjut, Zaki. Ahsan. Lanjut. Muti'ah taat. Nurut ya, taat. Ahsan. Lanjut. Ini balik lagi ke halaman sebelumnya, ke halaman sebelumnya yang 11 di situ. Ayo. Kan at-tullabu yata'alamun. Ahsan. Lanjut. Ayo. Rashid. Karena ini dinaran. Kok dina? Betul, yang betul dinarun ya. Kenapa? Karena indi sebagai khobarnya. Aslinya gini, dinarun indi, paham? Kana dinarun indi. Mana nih anak Ibnu Aqil nih, anak pengen tes loh. Anak-anak Ibnu Aqil pada nggak datang nih, takut dites ya. Ayo, Jaki. Ahsan. Yalla. Irsra. Iya, cukup. Lanjut. Al-waladu. Al-awaladu. Iya. Masukin kana. Udah loh, seserius itu. Gampang ini, cuma lihat aja khobarnya mufrad atau ghairu mufrad. Khabarnya mufrad ghairu mufrad? Enggak, la ibuna ini kan khabar, ya enggak? Dia jumlah ismnya bukan? Fi'liyah bukan? Zaraf bukan? Jar majrur bukan? Berarti masuk ke isim 9 enggak? Yang mana jenisnya? La ibuna. La ibuna ini masuk ke jamak laki-laki jamak. Jamak mudzakkar salim. Namanya laki-laki mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Berarti kan masuk kan? Berarti dia mufrad. Fadhal. Lanjut. Yang pelan-pelan aja ngomongnya. Ditasuk dulu. Enggak, pelan-pelan ngomongnya tuh. Kanal. Auladu. Ayo, simple kan? Itu kayak gitu cara mengerjakannya. Lanjut. Ya, Zainab makmu. Masukin kana gimana? Salah. Salah. Ini bolak-balik doang, mentang-mentang tadi Anda bolak-balik. Oh. Karena Zaidun. Kok Zaidun? Karena untuk muzakkar aja.
Masa antum rubahnya Zaidun, Zainab masa dirubah jadi Zaid? Kenapa nggak antum rubah kananya? Kanat Hah? Zainabu ummuka. Salah. Khobar kana apa? Oh, Kanat Zainabu ummukunna. saumurna. Bagaimana coba? Jawab. Salah. Maksudnya apa? Zainab adalah ibumu. Itu artinya nggak usah antum balik-balik sama sini. Ayo antum, Jaki. Kanat Zainabu ummaka. Iya, udah kelar perkaranya. Kanat Zainabu ummaka. Isim mufrad. Wala isim mufrad itu dengan fathah itu. Ayo, Isra. Ayo, Hasan. Jem. Kana al-mudarisani. Bukan kanat. Kanat. Salah, itu mudarisatu. Antum yang benar bacanya. Pelan-pelan, coba. Enggak bisa gitu baca. Kanatil madrasatu. Wasiat. Oh iya, cepet deh. Antum. Apa? Kanat Zainabu. Mahatnya dirubah jadi Zainab. Ini mahat ya. Mahat. Mahat ilmu. Kanal mahadu jadi dan Ayo, Hasan. Coba antum. Zaki. Terakhir. kanat toribu Curang, hafalkanlah, nggak boleh lihat. kaslan Iya. At-tullabu yadrusuna. Ruli, masukin kana. Iya. Khobar kana mansub. Yadrusu. Hah? Kenapa? Kok yadrusuna? Alasannya apa? Apa? Nah, karena apa? Karena alasannya karena itu cuma mengamalkan yang mufrad saja, bukan yang jumlah, ya. Ingat ya antum nih, kaidahnya pegang bagus-bagus, nanti antum masuk kitab setelahnya nggak bingung. Jadi karena ini, anda ulang lagi sebelum nanti masuk ke inna. Karena itu fiil, akhwatnya fiil. Berarti dia mengambil hukum fiil pada bab fa'il. Itu pertama. Tapi ya karena yang naqisoh ya, fokus yang naqisoh, yang butuh isim sama khobar. Isim dan khobarnya itu adalah mubtada khobar, ya. Dia masuknya cuma kepada apa? Mubtada dan khobar. Walaupun dia fiil, mengambil hukum-hukum yang ada pada bab fa'il,
tapi dia cuma bisa masuk kepada mubtada dan khabar, sehingga apa? Antum juga harus memadukan fiil ini dengan pemahaman mubtada dan khabar. Nah, berarti nanti isim sama khabarnya adalah mubtada khabar. Sebagaimana khabar terbagi dua pada bab mubtada, ada mufrad sama ghairu mufrad. Paham ya? Dan khabar ini, mubtada ini hanya merubah khabar yang mufrad saja. Paham ya? Adapun khabar ghairu mufrad tetap di dalam keadaannya. Demikian pula ketika kemasukan kana, berarti kana ini hanya merubah yang mufrad-mufrad saja. Mengubah mubtada yang mufrad, mengubah khabar yang mufrad. Mufrad itu yang bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Adapun khabar yang dia bentuknya ghairu mufrad, jumlah ismiyah, fi'liyah, dzarf, jar majrur, tetap dalam keadaannya tidak mansub lafadznya, tapi cuma kedudukannya yang mansub. Paham ya? Nah, dan ingat khobar itu, mubtada itu ada dua, ada isim dhahir, ada isim dhamir, ya. Isim dhahir ini terbagi dua, ada mu'arab, ada yang mabni. Yang mu'arab kita urusi, yang mabni kita tinggalkan, gampang. Khobar juga ada yang isim dhahir, ada yang khobar, ada yang mufrad sama ghairu mufrad gitu ya. Yang mufrad dia berarti isim dhahir yang 9 gitu ya. Isim dhahir yang 9 atau yang mabni, tapi kita nggak usah urusin gitu kan. Nah, demikian pula na'am berarti nanti ketika kemasukan kana itu isimnya ada dua, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Yang dhamir udah jelas, yang dhahir ada dua, ada yang mu'arab, ada yang mabni gitu kan. Yang mabni kita tinggalkan, kana hadza fulanan, telah kelar perkaranya, nggak usah kita urusin. Tapi yang urusin apa? Yang dia mu'arab yang 9. Kana zaidun, kana zaidani, kana zaiduna, kana al-banatu, kana al-bintan gitu kan. Kana al-muslimatu, kana abuka, kana Musa, kana da'i, kana Aisyatu. Paham ya? Kayak gitu. Dan khabarnya juga apa? Bisa mufrad. Kana zaidun qa'imun, atau qa'imani, atau qa'imuna, atau aulad, atau semua gitu ya. Nah, itu yang dirubah oleh kana. Adapun yang jumlah atau ghairu mufrad yang terbagi sebagaimana pada bab mubtada khabar itu tidak berubah. Mafhum ya rikasannya? Paham ya? Ini nomor 16. Itu muka itu satu muka aja kan? Muka. Apa? Yang nomor 16. Muka itu bukan berarti. Mudhaf ilaih. Ibumu. Mufrad. Umun sama kaf. Ibumu. Zainab adalah ibumu. Ummu bukan. Dia sebagaimana ummu fulan, ummu ini, ummu itu. Mudhaf ilaih. Tapi bukan asmaul khamsah ya, karena dia enggak masuk ummu tuh. Yang masuk cuma abu. Paham? Dia sebagaimana halnya kalau kita katakan Aliun akhuka, kana Aliun akhaka, sama, itu sama persis. Atau yang gampangnya itu kan ghair apa, asmaul khamsah ya, misalkan Zaidun sadiquka, kana Zaidun sadiqaka. Paham? Kayak gitu. Nah, ini dipahami ya dengan baik supaya nanti lebih mudah. Ada pertanyaan? Nanya nggak, Buan? Gampang kan? Gampang. Yang penting antum udah paham bab fa'il, bab mubtada khabar. Insyaallah ini cuma ngikut dipadukan saja. Nah, berikutnya juga nanti inna wa akhwatuha, dia cuma khusus masuk kepada mubtada dan khabar. Nah, pertanyaan? Oh, alam bisawab. Cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.